Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil kajian saya yang berjudul Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis Percetakan Demam Print. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada data diri saya. Nama saya Haikal Fitrayasa dengan NIM 204162012011420. Kelas MN20B dengan mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Di sini terdapat latar belakang percetakan Demam Print. Dalam dunia percetakan atau bisnis digital printing merupakan salah satu bisnis percetakan yang cukup menjanjikan karena memiliki prospek dan akan terus berkembang. Perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi membuat bisnis digital printing memiliki masa depan yang semakin baik. Dengan kecanggihan teknologi, masyarakat bisa semakin banyak menghasilkan desain-desain yang sangat menarik. Apalagi jika melihat perkembangan dan kecanggihan teknologi komputer serta percetakan saat ini, tidak mengherankan jika banyak desain-desain menarik yang bermunculan. Hal tersebut akhirnya membuat bisnis digital printing semakin diminati. Dulu, percetakan hanya bisa dilakukan dalam jumlah yang besar karena proses produksi memerlukan biaya yang sangat mahal. Seiring berjalannya waktu, percetakan bisa dilakukan secara bebas, baik satuan maupun ribuan. Tak hanya itu, proses pun bisa dilakukan hanya dengan beberapa menit saja. Ketika dulu orang mungkin hanya berpikir mencetak berbagai karya hanya di kertas, saat ini produk dari digital printing bisa dicetak dalam bentuk yang beragam. Produk dari digital printing ini bisa berupa mug atau gelas, tas, banner, standing banner, spanduk, stiker, kartu nama, pulpen, gantungan kunci, baju, dan lain-lain. Identitas perusahaan. Nama perusahaan Siti Yasa, jenis usaha jasa, dengan merek dagang Demam Print. Kegiatan usaha memproduksi dan menjual kebutuhan cetak. Alamat usaha Ruko Percetakan Demam Print, Dusun Pedas 1, RT 1 RW 2, Desa Payung Sari, Kecamatan Pedas, Kabupaten Karawang. Dengan pemilik Haikal Fitrayasa, nomor telepon 0896 7137 7076, dengan email fitrayasa@gmail.com. Aspek legal bisnis. Nama perusahaan Siti Yasa, bentuk usaha jasa, akta notaris dengan nama Haikal Fitrayasa, nomor G-30.30.07.06/TH2020. Keputusan Menkumham memberi pengesahan badan hukum kepada usaha Demam Print sesuai akta yang dibuat oleh Haikal Fitrayasa pada tanggal 11 Januari 2002 dengan nomor pendaftaran 0705200075626822 dengan permodalan modal dasar 1 miliar, modal ditempatkan 100 juta, modal disetor 50 juta. Surat izin usaha perdagangan nomor 80 tahun 2009, surat pengukuhan pengusaha kena pajak nomor 23 tahun 2020, tanda daftar persetoran khusus CV tidak ada, surat izin tempat usaha nomor 9 tahun 2018, surat izin mendirikan bangunan nomor 16 tahun 2021. Logo usaha. Keterangan logo. Logo Demam Print berbentuk bulat dengan sejumlah komponen penting seperti gambar dan tulisan di dalamnya dengan warna dasar hitam. Lalu terdapat 4 gambar tangan yang berbeda warna yang menyimbolkan persaudaraan yang terjalin dengan berbagai percetakan yang ada di Karawang, serta kesuksesan akan mudah diraih oleh kita dengan bekerja sama, dan terdapat tulisan nama toko yaitu Demam Print. Struktur kepengurusan. Pemilik Haikal Fitrayasa dengan bagian pemasaran Fahrul Zalfa Ajid, bagian operasional Erika Ardila Arisandi, bagian keuangan Muhammad Romadona, dengan bagian editing Putri, dan bagian cetak Ridwan Nurbantani.
Aspek pasar dan peluang pasar. Pangsa pasar diambil dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang. Jumlah penduduk di Karawang sejumlah 2.273.000. Aspek pasar dan peluang pasar. Pangsa pasar diambil dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang. Jumlah penduduk di Karawang sejumlah 2.273.579 juta jiwa, di mana keseluruhan jumlah penduduk pada tahun 2020 tersebut. Sejauh ini pangsa pasar yang mampu diserap oleh usaha percetakan Demam Print yaitu penduduk yang berada di sekitar lokasi usaha, yakni Rengas Dengklok, Pedes, Sungai Buntu, dan Cilebar, serta beberapa percetakan di sekitar lokasi usaha. Para pelanggan percetakan berasal dari kalangan para usaha-usaha kecil, toko-toko, karyawan swasta, serta masyarakat umum lainnya. Analisa pesaing. Dalam dunia bisnis, khususnya dunia percetakan atau digital printing, adanya pesaing bukan lagi menjadi hal yang harus dihindari lagi. Pesaing adalah mereka yang mengejar sasaran pasar yang sama, yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan yang sama. Keberadaan pesaing bisa menimbulkan ancaman terhadap perusahaan atau justru menimbulkan motivasi tersendiri bagi perusahaan tersebut, karena mereka terpacu untuk mengembangkan usaha dengan tidak kalah dengan para pesaingnya. Oleh karena itu, Demam Print terus melakukan Total Quality Management atau TQM demi menjaga kualitas produk yang dimiliki agar mampu terus bersaing di pasaran. Adapun pesaing Demam Print sebagai berikut. Yang pertama ada Merdeka Printing, lalu ada Percetakan Sutra, dan Adipa Printing. Segi geografis, target konsumen yang akan diraih adalah masyarakat yang ada di sekitar daerah Pedes, Karawang. Segi demografi, produk ini dapat dibeli oleh semua kalangan karena memiliki berbagai jenis barang dan harganya juga terjangkau. Dari segi psikologi, Demam Print memproduksi barang yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Dari segi perilaku, Demam Print akan terus memberikan kualitas produk yang baik dan akan terus mengembangkan produk baru lagi. Kajian aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Dampak dalam aspek sosial. Dalam aspek ekonomi dan sosial terdapat dukungan sosial yang perlu ditelaah. Apakah keberadaan percetakan Demam Print memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial kepada berbagai pihak atau sebaliknya? Dampak dalam aspek ekonomi. Dampak ekonomi dan sosial pada lingkungan sekitar percetakan Demam Print meliputi sebagai berikut. Yang pertama, ada terbukanya kesempatan pekerjaan bagi masyarakat. Yang kedua, mengurangi angka pengangguran. Lalu yang ketiga, pemerataan pendistribusian pendapatan masyarakat. Lalu dampak budaya. Dampak yang akan timbul dalam budaya masyarakat tentunya sangat positif. Hal ini berdasarkan tingkat tinggi, tentunya semakin banyak karyawan yang akan membawa kedisiplinan waktu, inovasi baru, serta kreativitas yang akan melekat pada karyawan yang nantinya akan dibawa ke lingkungan sekitar percetakan Demam Print. Lalu aspek lingkungan. Ruang produksi. Penempatan ruang produksi di bagian utama ruang tengah berfungsi agar setiap kebutuhan produksi atau barang yang sudah jadi mudah untuk disimpan atau didistribusikan. Lalu rumah pemilik. Rumah pemilik berada di sebelah pabrik yang bermanfaat untuk memudahkan pemilik memantau proses produksi dan juga hasil produksi. Tempat istirahat. Tempat istirahat berada di sebelah ruang produksi agar memudahkan para karyawan untuk beristirahat dan juga melanjutkan produksinya. Lalu ada kamar mandi. Kamar mandi ini berada di dalam kamar tempat istirahat. Lalu parkiran. Parkiran berada di depan toko dengan ukuran yang cukup luas. Lalu ada aspek teknik dan teknologi. Dengan lokasi yang paling sesuai untuk mendirikan percetakan Demam Print yaitu di Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang.
dan bangunan, si piasa membeli sebuah bangunan berjenis peralatan dan perlengkapan. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam usaha percetakan Demang Print yaitu yang pertama ada komputer terdiri dari CPU, monitor, keyboard, dan printer. Lalu yang kedua ada mesin cetak spanduk. Lalu yang ketiga ada mesin cetak A3. Lalu yang keempat ada satu set alat pembuat stempel. Lalu ada satu set alat pembuat gantungan kunci. Lalu yang terakhir ada etalase display produk. Selanjutnya, tahapan operasional percetakan Demang Print. Yang pertama, penerimaan file yang akan dicetak. Lalu edit finishing. Ketiga, pembayaran. Lalu keempat, tunggu proses cetak. Yang kelima, selesai. Kebutuhan tenaga kerja. Ada 10 orang tenaga kerja yang dimiliki oleh si piasa. Siklus produksi. Yang pertama itu pesan, lalu bayar, lalu diproduksi, dan selesai. Di sini terdapat layout bangunan. Terdapat satu ruang produksi dan ruang transaksi. Yang kuning itu merupakan kursi tunggu, yang merah merupakan komputer dan meja display produk, lalu yang biru ada display produk, yang orange ada mesin cetak spanduk, lalu ada tempat membuat stempel dengan warna hijau, dan dengan warna ungu mesin cetak A3. Kajian aspek finansial. Yang pertama, rencana kebutuhan dana. Poin A, Aktiva tetap berwujud. Tanah dan bangunan senilai 500 juta. Yang kedua, mesin cetak spanduk 100 juta. Ketiga, mesin cetak A3 50 juta. Yang keempat, satu set pembuat stempel 5 juta. Yang kelima, satu set pembuat ganci 3 juta. Lalu yang keenam, kendaraan 20 juta. Lalu yang ketujuh, komputer dengan 3 pcs 15 juta. Lalu AC 1 juta. Bahan produk spanduk plexi 1 roll 2 juta. Kertas HPS 800.000. Art paper 2 juta. Bahan-bahan lainnya 1 juta, dengan total Aktiva tetap 699.800 juta. Lalu yang B, Aktiva tetap tidak berwujud. Merek dagang 20 juta dengan total investasi 719.800.000. Lalu kajian aspek finansial. Di sini terdapat biaya-biaya. Yang pertama, biaya listrik dengan 1 bulannya itu 1 juta dan 1 tahunnya itu 12 juta. Lalu ada biaya air per bulannya 800 juta dengan hitungan 1 tahun 9.600.000. Lalu yang ketiga ada biaya telepon dengan biaya 1 bulan 150.000, 1 tahun 1.800.000. Biaya perawatan 1 bulan 100.000 dengan 1 tahun 1.200.000. Lalu yang kelima, perlengkapan kebersihan 1 bulan 80.000 dengan 1 tahun 960.000. Lalu ada VPN 1 bulan 80.000 dengan 1 tahun 960.000. Lalu ada bangunan 1 bulan 1.500.000 dan 1 tahun 18 juta. Lalu ada mesin 1 bulan 100.000 dan 1 tahun 1.200.000. Lalu ada komputer 250.000 per bulan dengan 3 juta 1 tahun. Lalu ada AC 50.000 per bulan dan 1 tahun 600.000. Lalu ada biaya tenaga kerja. Pengelola 1 bulan 5 juta dengan 1 tahun 60 juta. Lalu ada manajer pemasaran 1 bulan 5 juta dan 1 tahun 60 juta. Lalu ada manajer keuangan dengan gaji 1 bulan 5 juta dan 1 tahun 60 juta. Lalu ada biaya 10 karyawan dengan 1 bulannya itu 3 juta dan 1 tahun 360 juta untuk 10 karyawan. Lalu ada petugas kebersihan 1.500.000
per bulan, dan 1 tahun 18 juta. Dengan total per bulannya itu 23.110.000, dan untuk 1 tahunnya itu 618.120.000. Lalu investasi 719.800.000 dengan modal kerja 350 juta, umur ekonomis 5 tahun dengan rumus investasi dikurangi modal kerja dibagi umur ekonomis dengan penyusutan 719.800.000 dikurangi 350 juta dibagi 5 tahun dengan total 73.760.000. Lalu ada aspek finansial arus kas. Tahun 2021 90 juta dengan penyusutan 73.760.000, kas bersih 163.760.000 dengan diskon 0,870, dan kas bersihnya itu 142.471.200. Lalu di tahun 2022 95 juta dengan penyusutan 73.760.000 dengan kas bersih 168.760.000 dengan diskon 15% jadi 0,756, dengan kas bersih 127.582.560. Lalu di tahun 2023 dengan nilai 100 juta penyusutan 73.760.000 dengan kas bersih 173.760.000, lalu dengan diskon total 0,658 dengan kas bersih 114.334.080. Lalu dengan yang keempat tahun 2024 dengan nilai 105 juta dengan penyusutan 73.760.000 dengan kas bersih 178.760.000 dengan diskon 15% di angka 0,572 dengan kas bersih 102.250.720. Lalu yang kelima di tahun 2025 dengan nilai 110 juta dengan penyusutan 73.760.000 dengan kas bersih 183.760.000 dengan diskon 15% 0,497 dengan kas bersih 91.328.720. Lalu dengan jumlah 500 juta rupiah, lalu dengan kas bersih 868.800.000, lalu dengan kas bersih 577.967.280. Lalu ada net present value atau NPV. Jika kas bersih tiap tahun berbeda-beda. Di tahun 2021 ada 30 juta dengan penyusutan 13.100.000 rupiah dengan kas bersih 43.100.000 dengan diskon 15% 0,870 dengan kas bersih 37.497.000. Lalu di tahun 2022 dengan nilai 32 juta dengan penyusutan 13.100.000 dengan kas bersih 45.100.000 dengan diskon 0,756 dengan kas bersih 34.095.600 rupiah. Lalu di tahun 2023 36 juta dengan penyusutan 13.100.000 dengan kas bersih 49.100.000 dengan diskon 15% 0,658 dengan kas bersih 32.307.800 rupiah. Lalu di tahun 2024 38 juta dengan penyusutan 13.100.000 dengan kas bersih 51.100.000 dengan diskon 15% 0,572 dengan kas bersih 29.229.200 rupiah. Lalu di tahun 2025 dengan nilai 40 juta dengan penyusutan 13.100.000 dengan kas bersih 53.100.000
dengan diskon 0,497 dengan kas bersih 26.390.700. Lalu dengan jumlah PPI kas bersih senilai 159.520.300 rupiah dengan total PPI kas bersih 159.520.300 dengan total present value investasi 155.500.000 dengan NPV 4.020.300 rupiah. Dengan NPV lebih dari 0, maka usaha dinyatakan layak atau baik. Lalu dengan kesimpulan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan beberapa Berdasarkan beberapa aspek yang telah dikaji, CV Yasa sudah termasuk dalam kategori perusahaan yang layak untuk dijalankan. Perusahaan ini sudah memiliki legalitas hukum yang sah dan sesuai dengan aturan. Selain itu, dalam segi teknis dan produksi, perusahaan ini sudah sangat rapi. Dan juga dilihat dari segi keuangan, perusahaan ini memiliki keuangan yang cukup besar. Akan tetapi dalam segi keuangan perlu adanya penghematan dana produksi agar perusahaan dapat terus melakukan proses produksi yang berkelanjutan dan usaha yang lebih sehat dari bidang keuangannya. Maka dapat disimpulkan bahwa usaha percetakan Demam Print sangat layak untuk dijalankan sebagai usaha. Sekian dari hasil kajian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.